Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program rangkuman dan pembahasan penilaian harian pelajaran agama Islam kurikulum 2013 kelas 6 SD semester ganjil, yang kali ini membahas topik memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami makna zakat. 1. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat, zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita. 2. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. 3. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. 4. Zakat mal, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. 5. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, orang yang mempunyai hutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, hamba sahaya dan ibnu sabil. 6. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 7. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 8. Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 9. Mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 10. Orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam contohnya. 11. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. 12. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. 13. Ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. 14. Hikmah zakat antara lain membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 15. Membayar zakat termasuk rukun Islam keempat. 16. Syarat wajib zakat yaitu pemilik harta adalah orang Islam, pemilik harta sudah baligh dan berakal, harta tersebut milik sendiri, hartanya termasuk jenis harta yang wajib dizakati, harta tersebut sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul, harta tersebut sudah mencapai batas jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau nisab. 17.
Allah menjelaskan golongan penerima zakat pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ke 2, 3, 4, 5. Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. 2. Setiap bulan Ramadan, Riri selalu mengajak Fadil adiknya untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Zakat tersebut dia bayarkan dalam bentuk makanan pokok, yaitu beras seberat 2,5 kg. Zakat yang dibayarkan Riri tersebut adalah zakat beras, mal, fitrah, harta. Setiap bulan Ramadan, Riri selalu mengajak Fadil adiknya untuk membayar zakat di masjid di dekat rumahnya. Zakat tersebut dia bayarkan dalam bentuk makanan pokok, yaitu beras 2,5 kg. Zakat yang dibayarkan Riri tersebut adalah zakat fitrah. 3. Riri dan Fadil menyalurkan zakatnya melalui petugas pengumpul dan penyalur zakat di masjid lingkungannya. Petugas pengumpul dan penyalur zakat tersebut dinamakan mu'allaf, gharim, amil, sabilillah. Riri dan Fadil menyalurkan zakatnya melalui petugas pengumpul dan penyalur zakat di masjid lingkungannya. Petugas pengumpul dan penyalur zakat tersebut dinamakan amil. 4. Mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang Islam di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, hukumnya sunnah muakkad, fardu ain, fardu kifayah, sunnah mutlak. Mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, hukumnya fardu ain. 5. Mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau telah mencapai amil, syarat, haul, nisab. Mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau telah mencapai nisab. 6. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, 1 Ramadan sampai sholat Idul Fitri, 1 Ramadan sampai lewat sholat Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. 7. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat wajib dan zakat sunnah, zakat fitrah dan zakat emas, zakat mal dan zakat fitrah, zakat binatang ternak dan beras. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. 8. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun disebut zakat fitrah, makanan pokok, mal atau harta, nukud atau uang. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun disebut zakat mal atau zakat harta. 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah baligh dan berakal. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan 5. Harta tersebut milik sendiri. Pernyataan tersebut adalah rukun zakat mal, syarat sebab zakat mal, syarat sah zakat mal,
syarat wajib zakat mal. Pernyataan-pernyataan berikut adalah syarat wajib zakat mal. 10. Golongan orang yang berhak menerima zakat ada titik-titik yang disebut titik-titik. Ada 8 yang disebut mustahik. Ada 7 yang disebut amilin. Ada 6 yang disebut fakir. Ada 5 yang disebut mu'allaf. Golongan orang yang berhak menerima zakat ada 8 yang disebut mustahik zakat. 11. Orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, At-Taubah ayat 61, At-Taubah ayat 62, At-Taubah ayat 63. Orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 60. 12. Orang yang berhak menerima zakat yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kelompok ini disebut gharim, fakir, miskin, amil. Orang yang berhak menerima zakat yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kelompok ini disebut kelompok miskin. 13. Orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah juga boleh menerima zakat. Mereka adalah amilin, gharimin, musafir, mu'allaf. Orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah juga boleh menerima zakat. Mereka adalah mu'allaf. 14. Gharim adalah salah satu golongan penerima zakat. Mereka adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingannya yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Gharim adalah salah satu golongan penerima zakat. Mereka adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Pernyataan tersebut adalah sebab berzakat, keperluan zakat, tujuan zakat, hikmah zakat. Pernyataan tersebut adalah hikmah zakat. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.